Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas mengenai perbandingan mazhab. Pada subjudul kali ini ada beberapa subjudul. Yang pertama, mazhab fikih di luar aliran Sunni, yakni mazhab fikih Syiah. Pengertian aliran Syiah. Syiah merupakan kaum yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk sebuah kepemimpinan kaum muslimin. Begitu pula dengan cucu atau keturunannya sepeninggal beliau. Yang kedua, mengenai tokoh dan dalam aliran Syiah. Dua tokoh yang paling utama dalam aliran Syiah yaitu Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali. Selanjutnya ada beberapa tokoh selain kedua tokoh tersebut, yakni yang pertama Anas bin Muhazim, yang kedua Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Ash'ari, yang ketiga Ahmad bin Abi Abdillah al-Burqi, yang keempat Ibrahim bin Hilal bin Thaqafi. Namun di sini masih ada sekitar 19 tokoh Syiah, namun diantaranya 4 itu. Selanjutnya mengenai sekte dari aliran Syiah. Yang pertama, sekte Imaniyah, yang mempunyai makna bahwa golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam pengganti dengan menunjukkan dengan jelas dan tegas. Nah, selanjutnya yang kedua, sekte yang kedua yakni Ismailah. Ismailah mempunyai arti bahwa imam itu hanya 7. Penganut aliran Ismailah sampai sekarang masih ada, terutama masih ada di India. Yang ketiga, sekte Zaidiyah. Sekte ini merupakan atau mempunyai kepercayaan bahwa kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Husain bin Ali. Subjudul yang kedua yakni mazhab Imam Az-Zahari. Metode istinbat hukum menurut mazhab Az-Zahari. Yang pertama, seseorang yang junub boleh menyentuh Al-Quran dengan alasan, menurut pendapatnya, Al-Quran yang digambarkan oleh Allah tersebut bukanlah makhluk, melainkan kalam Allah yang merupakan satu kesatuan dengan zatnya. Sedangkan Al-Quran yang ditulis dalam kertas yang berada sekarang ini merupakan kesamaan ilat dengannya. Itu hanyalah makhluk. Begitu. Yang kedua, membatasi pengharaman riba. Yang ketiga, dalam pemahaman sesuatu yang memabukkan. Jadi mazhab Az-Zahiri ini mengatakan bahwa dalam istinbatnya setiap yang memabukkan itu haram, tidak diperlukan kias dari lafal
hadis ini. Dan yang keempat istinbatnya, seseorang istri yang mampu atau kaya wajib membiayai suaminya yang miskin atau kurang mampu. Yang subjudul yang selanjutnya mengenai sikap seorang muslim dalam menghadapi perbedaan mazhab atau masalah fikih atau khilafiyah. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian ikhtilaf. Ikhtilaf sendiri mempunyai arti berbeda atau perbedaan, mengganti atau membelakangi. Pada intinya, salah satu menurut pendapat Taha Jabir bahwa ikhtilaf merupakan proses yang dilalui melalui metode yang berbeda. Pada intinya, perbedaan pendapat yang terjadi di antara beberapa kalangan dengan pertentangan untuk menggali kebenarannya sekaligus menghilangkan kesalahannya. Selanjutnya, sebab terjadinya ikhtilaf. Menurut Muhammad Abdul Fard Al-Bayanuni, ada 4 sebab atau faktor utama dalam perbedaan ini atau terjadi ikhtilaf. Yang pertama, perbedaan pendapat ada dan tidak adanya dalam nas atau hadis yang digunakan. Yang kedua, perbedaan dalam memahami suatu nas. Yang ketiga, perbedaan dalam metode jamak dan tarjih. Dan yang terakhir, keempat, perbedaan dalam kaidah usul fikih dan sumber-sumber hukum Islam. Subjudul selanjutnya, praktek perbandingan mazhab dalam masalah wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian wudhu. Wudhu adalah menggunakan air suci pada anggota badan, yaitu muka, tangan, kepala, 2 kaki, dengan cara tertentu yang telah ditentukan oleh syariat atau syariat. Fardu wudhu menurut 4 mazhab. Menurut mazhab yang pertama, Hanafi, fardu wudhu hanya ada 4. Yang pertama, membasuh muka, kedua tangan hingga siku, menyapu seperempat kepala, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Sedangkan menurut mazhab Maliki ada 7. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka, membasuh tangan hingga siku, menyapu sebagian kepala. Yang tadi seperempat, seluruh kepala. Dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki segera atau mualat. Pada mazhab Maliki harus disegerakan. Jangan sampai menunggu bagian yang terkena air wudhu mengering, begitu. Yang selanjutnya mengenai menggosok bagian anggota yang dibasuh. Menurut mazhab Syafi'i, fardu wudhu ada 6. Pertama, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir tertib. Artinya berurutan, jangan sampai dari kaki dulu, lalu muka, tangan, begitu. Sedangkan menurut mazhab yang terakhir, yakni Hambali, fardu wudhu ada 6, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, menyapu seluruh kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, tertib atau berurutan, dan yang terakhir mualat,
atau disegerakan. Praktek perbandingan mazhab dalam masalah sholat menurut 4 mazhab. Rukun sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun sholat hanya ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Quran, ruku, sujud, duduk di akhir sholat selama tasyahud. Sedangkan menurut mazhab Maliki menyebutkan bahwa rukun sholat ada 14. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri dalam sholat fardu sesuai kemampuan, membaca surah Al-Fatihah, dengan berdiri, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, salam, duduk ketika salam, tumakninah, i'tidal dari ruku dan sujud, yang terakhir tertib. Menurut mazhab Syafi'i hanya ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram, berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu, membaca Al-Quran, ruku, i'tidal dalam posisi berdiri dan tumakninah, sujud, lalu duduk di antara 2 sujud dan tumakninah, tasyahud, duduk ketika tasyahud, membaca sholawat kepada Nabi, salam, berurutan atau tertib di setiap rukunnya. Dan yang terakhir, menurut mazhab Hambali ada 14, yaitu takbiratul ihram, berdiri dalam sholat fardu sesuai kemampuan, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat bagi imam dan orang sholat sendirian, ruku, i'tidal, sujud, i'tidal dari sujud, duduk di antara 2 sujud, tumakninah pada setiap rukunnya, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud, membaca sholawat kepada Nabi, salam ke kanan. Yang terakhir, urut atau tertib. Sedangkan sub yang selanjutnya yakni praktek perbandingan mazhab dalam masalah zakat menurut 4 mazhab. Zakat secara bahasa artinya bertambah atau meningkat. Pengertian zakat. Pendapat 4 mazhab. Pendapat 4 mazhab tentang zakat fitrah dengan menggunakan uang tunai. Nah, mengenai pengertian mazhab dari pengertian zakat dari para mazhab ini, hal yang berkenaan dengan uang tunai, yang pertama Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Imam Hanafi ini mengatakan bahwa dalam pendapatnya memperbolehkan zakat fitrah dengan uang. Sedangkan 3 mazhab lainnya tidak memperbolehkan menggunakan uang. Uang tunai maksudnya. Tidak memperbolehkan menggunakan uang tunai. Lalu sebab perbedaan mazhab keempat mazhab ini dengan alasan bahwa Imam Abu Hanifah dan 3 lainnya
yang bertentangan disebabkan karena perbedaan metode istinbat hukum. Jadi pengambilan hukumnya berbeda. Begitu. Selanjutnya judul praktek perbandingan mazhab dalam masalah jual beli. Pengertian jual beli menurut mazhab, 4 mazhab. Yang pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli adalah melalui ijab kabul atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Hambali, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang lain dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Imam Maliki mempunyai 2 makna jual beli. Yang pertama, pengertian untuk seluruh kesatuan jual beli yang mencakup akad sorof, salam, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengertian untuk satu kesatuan dari beberapa satuan, yaitu suatu yang dipahamkan dari lafal jual beli secara mutlak menurut uruf atau adat kebiasaan. Yang keempat, menurut Imam Syafi'i, pengertian jual beli. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli merupakan akad penukaran harta dengan cara yang tertentu. Begitu. Lalu dasar hukum jual beli. Dalam Al-Quran beberapa landasan yang bisa dijadikan dalil mengenai jual beli. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 275 yang mempunyai arti, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 198 disebutkan artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mengenai perbandingan mazhab. Saya mohon maaf karena dalam proses pembelajaran harap diberikan saran atau kritikan yang sekiranya membangun untuk saya sendiri secara pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.